Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, classmate semua? Apa kabar malam ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin, amin. Baik, perkenalkan saya Habib Prasetyo yang akan memandu acara kita pada hari ini di 60 menit ke depan. Jadi jangan kemana-mana, kita akan saksikan saja obrolan spektakuler kita pada malam hari ini. Baik, sebelumnya sahabat classmate, kita mau berbicara tentang belajar asik ya melalui Instagram dan YouTube pada masa COVID-19. Tapi sebelumnya aku mau menjelaskan dulu apa itu yang dinamakan kelas bersama. Jadi kelas bersama merupakan inisiatif dari teman-teman Kemendikbud untuk membuat komunitas belajar karena memang kita ingin menularkan ya spirit belajar sepanjang hayat gitu ya. Jadi itu yang mau kita coba tularkan kepada teman-teman classmate yang ada di rumah. Jadi kelas bersama menjadi sebuah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat dan bisa bertemu. Jadi memang karena musim pandemi gini, jadi kita nggak bisa dilakukan secara tatap muka, sehingga kita lakukan melalui daring ya. Jadi sahabat classmate bisa melihatnya di channel YouTube dan live di Facebook kelas bersama kita. Baik, kelas bersama ini juga merupakan bagian ya dari sebuah komunitas yang di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi kami berharap sahabat classmate juga tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa belajar bersama kita. Oke, baik, penjelasan kita tentang pada hari ini belajar asik melalui Instagram dan YouTube pada masa COVID-19. Sebelumnya kita sudah kedatangan tamu spesial kita di kelas bersama reguler ini di episode ke-126 Sabtu 27 Maret 2021. Baik, beliau adalah Mas Taufik Hidayat, SPD MSI. Beliau lahir di Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Juni 1986. Dia juga pendidikannya S1 Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Medan tahun 2009. Kemudian S2 Antropologi Sosial di Universitas Negeri Medan dan saat ini beliau aktif sebagai pengajar praktek guru penggerak dan pendamping ya. Jadi program guru penggerak PGP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, kita panggilkan saja Mas Taufik Hidayat. Halo Mas Taufik, selamat malam. Ya, assalamualaikum, selamat malam Mas Habib. Ya, apa kabar classmate semuanya? Ini luar biasa ini. Ya, terima kasih sudah mengajak saya join untuk berbagi di sini. Oke, sukses. Baik, Mas Habib. Baik, luar biasa Mas Taufik. Semoga sehat-sehat selalu ya Mas Taufik ya. Amin. Kita sapa dulu teman-teman yang sudah hadir ya di channel YouTube dan di Facebook. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Kita akan mulai belajar lagi dari rumah. Baik, Mas Taufik, apa nih kesibukannya pada dalam waktu dekat ini? Apa sih kesibukannya nih Mas Taufik? Oke, kesibukan yang pasti saat ini memang aktif ya, selain menjadi guru adalah kegiatan pendampingan guru penggerak ya. Jadi memang ini terus dari sudah berjalan dari Lokakarya Perdana hingga terakhir hari ini tadi hari Sabtu Lokakarya keempat, dan alhamdulillah juga sudah sukses pendampingan perdana hingga pendampingan individu ketiga. Jadi luar biasa dinamikanya. Saya sebagai pendamping guru penggerak itu menangani 5 orang calon guru penggerak dengan lokasi sekolah yang berbeda dari jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Jadi memang luar biasa, walaupun kita berada di satu daerah kabupaten, tapi di dalam kabupaten itu juga situasi dan kondisinya itu cukup beragam Mas Habib. Jadi ini memang betul-betul ya, bukan hanya untuk mendidik calon guru penggerak, tapi ini juga mendidik mentalitas saya bahwasanya beragam dunia pendidikan itu di setiap tempat. Baik. Ini kita ngomong-ngomong guru penggerak ya, Mas Taufik ya. Mungkin sahabat classmate ada yang masih bertanya-tanya apa sih yang dinamakan guru penggerak gitu. Bisa nggak dijelaskan sedikit Mas Taufik mungkin? Oke, jadi program guru penggerak yang diprogram oleh Kementerian Pendidikan itu adalah merancang
merancang para calon-calon pemimpin di dunia pendidikan untuk masa depan. Jadi melalui apa? Salah satu ikonnya adalah melalui program Merdeka Belajar. Memang ya Mas Habib, kalau kita bicara program Merdeka Belajar ini, wah itu gimana ya? Itu berjilid-jilid karena Merdeka Belajar itu kalau saya katakan itu hanya baru covernya gitu. Tetapi kalau memang kita lihat gitu dalam program guru penggerak itu sendiri itu sangat banyak, dari mulai manajemen pendidikannya, dari mulai membuat RPP berdiferensiasi. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lihat, memerdekakan, memetakan kompetensi siswa. Nah, itu para calon guru penggerak dididik ya untuk mampu. Kemudian selain itu calon guru penggerak itu juga dituntut sebagai agen perubahan di lingkungan sekolahnya, teman sejawat, dan juga sekaligus sebagai calon motivator di masa depan untuk sekolah yang berada di daerahnya. Jadi memang inilah suatu rancangan yang menurut saya ini adalah rancangan dari mempersiapkan bonus demografi di tahun 2025 hingga 2035, dan tentunya untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Wow. Itu siapa aja Mas Taufik yang bisa ikut ya? Oke, yang bisa ikut kita lihat yang berperan ya. Secara struktur yang dari tingkat atas saya bisa katakan itu ada instruktur. Nah, instruktur ini terbuka. Nah, praktisi pendidikan di situ banyak. Nah, jadi praktisi pendidikan, LSM yang bergerak di bidang pendidikan, seperti LSM yang bergerak di coaching, nah psikolog itu yang menjadi instruktur. Kemudian ada fasilitator. Nah, fasilitator ini adalah orang-orang yang terlibat bisa dari Widya Iswara, Widya Iswara P4TK atau LPMP, dan ada juga sebagian dari pengawas sekolah di Dinas Pendidikan. Nah, kemudian untuk pendamping guru penggerak, itu bisa dari kalangan guru, praktisi pendidikan, ataupun dari kalangan dosen. Nah, jadi itu beragam ya. Sementara untuk guru penggeraknya sendiri, yaitu sudah pasti para guru di Indonesia, baik yang mengajar di sekolah negeri atau swasta, dari jenjang TK sampai dengan SMA. Oke, itu luar biasa ya Mas. Kalau misalnya kita mau ikutan itu biasanya gimana Mas cara mendaftarnya? Oke, gampang aja, langsung search di Google, di guru penggerak, nanti itu keluar situsnya. Ini khusus yang dari non-guru ya. Nah, jadi kalau yang non-guru ingin menjadi fasilitator atau instruktur, yang misalnya dari kalangan praktisi atau yang tidak di bawah naungan Kementerian Pendidikan, maka daftarlah dari website guru penggerak. Sementara untuk para guru-guru Indonesia yang ingin menjadi pendamping guru penggerak atau calon guru penggerak, bisa melalui SIM PKB. Dengan persyaratan kalau untuk calon guru penggerak itu harus memiliki masa kerja minimal 5 tahun. Jadi kalau di SIM PKB itu kita punya INUPTK, kita punya database. Nah, di situ kan nampak kita sudah berapa lama mengabdi menjadi guru. Oke, itu jadi bisa ketahuan. Jadi memang semua lapisan yang memang bergerak di dunia pendidikan bisa mengikuti ya, baik jadi pengguru penggerak maupun jadi pendamping. Gitu ya Mas Taufik ya. Kalau saat ini update-nya gimana Mas Taufik? Ya, saya sangat mengapresiasi program ini, khususnya kepada Kementerian Pendidikan. Mengapa demikian? Nah, Menteri Pendidikan membuka kesempatan ini kecuali untuk calon guru penggerak. Calon guru penggerak memang khusus guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Tetapi untuk pendamping, pendamping itu sangat terbuka luas. Bahkan guru-guru yang tidak di bawah naungan Kementerian Pendidikan pun juga ada yang berkontribusi menjadi pendamping. Nah, ini seharusnya membuat kita menjadi lebih terbuka akan pemikiran. Di bawah naungan manapun kita sebenarnya selagi bergerak di bidang pendidikan, kita masih dalam pendidikan Indonesia. Jadi luar biasa. Baik, luar biasa ya Mas Taufik ya. Kalau untuk update-nya Mas Taufik, saat ini guru penggeraknya udah sampai di angkatan berapa Mas Taufik? Ya, sekarang proses seleksi di angkatan 4. Jadi bagi teman-teman guru khususnya ya, yang pengen jadi pendamping guru penggerak dan pengen jadi calon guru penggerak, silakan buka situs web guru penggerak.
ya di situ lihat di daerah kabupaten kota saja yang mana menerima. Karena begini Mas Habib, dari berbagai angkatan itu bukan berarti seluruh Indonesia, tetapi dibuat kabupaten kota. Misalnya di provinsi A, kabupaten kota itu yang buka bisa sekitar 5 kabupaten kota saja, sedangkan sisanya di angkatan berikutnya. Oke, jadi memang nggak terlalu banyak ya. Tapi saat ini memang sudah bisa tatap muka ya Mas Taufik ya? Atau melalui daring saja Mas Taufik? Untuk proses kita lebih banyak tatap muka ya. Kalau saya sebagai pendamping, kan kalau pendamping itu tugas utamanya adalah pendampingan individu dan melaksanakan lokakarya. Alhamdulillah ini lebih dominan banyak tatap muka. Kecuali proses pembelajaran melalui daring itu yang dilakukan fasilitator terhadap calon guru penggerak. Memang umumnya itu adalah melalui LMS atau yang disebut dengan Learning Management System. Nah, bagi calon guru penggerak atau para pendamping, fasilitator, instruktur pasti akrab nih dengan LMS. Nah, jadi di LMS itu, Mas, ada modul-modul dari mulai modul 1, modul 2. Nah, itu masing-masing temanya. Itulah yang mungkin program yang akan mengarah kepada calon pemimpin pendidikan di masa depan. Nah, di situ calon guru penggerak bisa belajar melalui LMS secara tertulis dan berkomunikasi dengan fasilitator. Sementara untuk kondisi tinjauan di lapangan, itu adalah tugas kami para pendamping yang boleh saya katakan rata-rata setiap bulan sekali harus terjun ke sekolah CGP, langsung melakukan coaching, melihat perkembangan lingkungannya dan lain sebagainya, sehingga hasilnya itu sejauh mana itu kami akan memberikan laporan kepada fasilitator. Oke, baik ya, gitu ya sahabat classmate semua ya. Jadi memang guru penggerak ini menjadi salah satu program unggulan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang lebih menekankan bagaimana guru ini bisa memiliki visi masa depan yang luar biasa gitu ya Mas Taufik ya. Baik, Mas Taufik, kita lanjut ya. Tema kita pada intinya belajar asik melalui Instagram dan YouTube pada masa COVID-19. Kenapa ambil tema ini, Mas Taufik? Oke, saya hanya ingin berbagi praktik baik apa yang benar-benar saya alami. Sejak Maret 2019 yang lalu kan memang secara nasional boleh kita katakan pendidikan itu mau tidak mau nih daring gitu. Nah, sebenarnya saya memulai untuk membuat database channel YouTube itu sejak 2017 sebelum ada daring, sebelum ada COVID-19. Nah, jadi ternyata apa yang saya buat di masa lalu itu di tahun 2017, 2018 ternyata berguna gitu. Dan ketika masa COVID, saya bersama komunitas saya, ikatan alumni saya, itu semakin sering membuat belajar online. Nah, belajar online sehingga program-program itu banyak saya lakukan di live di Instagram, sementara untuk siswa yang keterbatasan paket data bisa mendownload atau bisa melihat siaran ulangnya karena saya akan posting ke YouTube kembali. Oke. Jadi itu menjadi salah satu kegiatan yang sudah dilakukan Mas Taufik, hanya ingin membagi pengalaman. Oke, baik classmate, kita kasih kesempatan buat Mas Taufik menyampaikan, mungkin ada yang mau disampaikan ya. Silakan Mas Taufik. Oke. Terima kasih ya classmate semuanya di program kelas bersama ini atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya sebenarnya tidak membawakan sesuatu hal yang gimana. Ya, kalau kita bicara mengenai sosial media itu adalah suatu hal yang biasa. Saya yakin penduduk di negeri ini semua kenal sosial media. Tapi kali ini saya akan mungkin fokus ke 2 sosial media dengan saya buat suatu kemasan ya dengan judul Belajar Asik Melalui Instagram dan YouTube pada Masa COVID-19. Mengapa saya ambil materi ini? Nah, karena ini ya saya hanya ingin berbagi praktik baik pengalaman aja sejak Maret 2019 ketika COVID dinyatakan sebagai pandemi untuk berbagi dengan teman-teman sahabat kelas bersama semuanya. Oke, lanjut Mas Habib. Baik, ini data saya ya. Nah, jadi kalau mungkin ada sharing ya masalah media pembelajaran, bisa menghubungi saya. Dan bagi teman-teman yang ingin mungkin seperti apa sih konten video pembelajaran yang saya buat selama ini, silakan buka channel YouTube Binjai Young Stars. Ya, silakan lanjut Mas Habib.
Oke, baik. Kita melihat data dunia ya. Ini sekilas saja. Kalau kita lihat di sini total populasi jumlah penduduk ada 7.750 miliar. Pengguna mobile, nah pengguna mobile itu ada 5.190 miliar. Kemudian pengguna internet ada 4.540 miliar. Sedangkan pengguna media sosial aktif 3.800 miliar. Baik, ini dalam skala dunia atau yang disebut dengan Digital Around the World tahun 2020 yang saya kutip dari Hotsite 2020 ini menyatakan bahwasannya ya pengguna dari mulai pengguna mobile sampai dengan pengguna media sosial itu cukup tinggi sekali. Nah, sehingga sebenarnya ini sangat senada kalau kita lihat kita kaitkan dengan metode online teaching khususnya ketika masa pandemi COVID-19 berlangsung. Ya, bisa lanjut. Nah, dari umum ke khusus ya. Sekarang kita lihat data untuk Indonesia ya. Media sosial paling populer rentang 2020-2021. Yang saya kutip dari berita1.com. Yang pertama itu adalah YouTube ya. YouTube berada di posisi pertama. Nah, saya tanggapi sedikit. Hal ini memang sangat tidak mengherankan. Bahkan sekarang YouTube juga mampu menggeser kedudukan televisi gitu. Dengan kelebihan pencarian yang ada di YouTube, kita bisa menentukan jenis berita apa atau informasi apa. Jadi langsung kepada temanya, maka pencarian di YouTube video terkait bisa kita dapatkan. Nah, di posisi kedua itu ada WhatsApp. Nah, ini juga tidak mengherankan mengingat ya bisa dipastikan rata-rata pengguna Android itu pasti memiliki WhatsApp ya, aplikasi WhatsApp. Kemudian di posisi ketiga itu ada Instagram. Nah, setelah Instagram ada Facebook. Nah, kalau kita lihat kehadiran Facebook itu lebih duluan. Facebook itu keberadaannya lebih senior daripada Instagram. Namun di masa kini Instagram berhasil ya menggeser kedudukan Facebook dan berada di posisi ketiga. Nah, saya juga berbicara mengenai Instagram karena apa? Saya sendiri sebagai guru SMA yang mana notabene itu siswa yang saya ajar itu adalah siswa-siswa dari kalangan milenial yang mana mereka juga sangat menggandrungin dari yang namanya Instagram. Jadi berdasarkan ini adalah salah satu indikator saya memilih YouTube ketika YouTube sudah populer bagi masyarakat dan kemudian Instagram juga sudah sangat populer di kalangan generasi milenial. Oke, bisa lanjut. Baik, jadi kalau kita bicara online teaching, itu kan proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet dan media digital dalam penyampaian materinya. Metode online learning dianggap lebih dekat dengan generasi pelajar saat ini yang dikenal sangat menyatu dengan produk-produk teknologi. Hal ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi dalam dunia pendidikan yang memiliki banyak manfaat. Jadi memang harus kita akui, sosial media itu di kalangan pelajar ya apalagi mungkin untuk level anak-anak SMA dan SMP itu sangat akrab gitu. Nah, mereka pasti gunakan. Hanya saja mereka gunakan untuk apa? Nah, mungkin kita sebagai guru, sebagai pendidik bisa memberikan atau mengarahkan ya lebih kepada untuk media pembelajaran. Lanjut. Nah, saya sedikit mengutip di sini ya. Menurut Gloria Tam dan Diana El Azhar tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan 3 perubahan mendasar di dalam pendidikan global. Yang pertama adalah mengubah cara jutaan orang untuk dididik. Yang kedua, solusi baru untuk pendidikan yang dapat membawa inovasi yang sangat dibutuhkan. Dan yang ketiga, adanya kesenjangan digital menyebabkan pergeseran baru dalam pendekatan pendidikan dan memperluas kesenjangan. Baik, dari 3 ini, kalau saya katakan 2 itu adalah sebuah harapan di masa depan, sementara yang terakhirnya di sini ada terjadi kultur lag. Ya, kultur lag itu yang saya pahami secara sosiologis guncangan budaya gitu. Jadi guncangan budaya dalam pendidikan ketika dikejutkan dengan pandemi, mau tidak mau yang sejatinya belajar tatap muka, tapi itu harus berubah menjadi daring gitu ya. Jadi tatap maya. Nah, sehingga kenapa demikian? Mungkin ya ada beberapa unsur yang tidak siap, mungkin dari unit teknis, nah kepemilikan gadget, nah atau punya handphone, punya gadget, tapi tidak punya paket data. Jadi terjadi kesenjangan.
Nah, hal ini yang mungkin ya harus kita pahami bersama sebagai suatu permasalahan dilema ketika COVID-19 berlangsung di dunia pendidikan. Oke, silakan lanjut. Baik, lanjut aja nih ya. Ini mungkin waktunya terbatas. Menariknya pembelajaran melalui Instagram. Yang pertama Instagram, ya balik lagi ya. Instagram bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dengan mengupload bahan materi atau praktikum dalam berupa video, sehingga peserta didik dapat melihat dalam durasi yang cukup panjang sampai 1 jam IGTV. Ada suatu revolusi baru. Ketika awal kemunculan Instagram itu yang saya ingat itu ya, hanya bisa posting foto, dan kalaupun posting video itu tidak bisa 1 menit lebih, terbatas hanya 1 menit. Kemudian, nah ini ada suatu frekuensi ya. Instagram mengikuti frekuensi pengguna saat mengakses aplikasinya. Jika pengguna sering ya membuka Instagram, maka highlight-nya itu akan sering muncul, dan ini memberikan kesempatan untuk banyak follower mengikutinya. Maka sebenarnya di dunia kita saat ini, dalam dunia pergaulan khususnya generasi muda, bahwasanya kata selebgram itu adalah suatu hal yang sudah sangat populer gitu. Mungkin itu senada nanti dengan status YouTuber gitu. Mengapa demikian? Seseorang bisa mengaktualisasikan dirinya, ya mau di bidang apapun, mau di dunia entertain sekalipun, mau jadi seorang model sekalipun, atau mau bisnis fashion, mau bisnis kuliner, itu juga bisa dilakukan di Instagram. Nah, yang menarik ini khususnya yang saya lakukan adalah rekaman video saat siaran langsung yang telah dilakukan di Instagram juga dapat diupload kembali di YouTube, dengan catatan kemasannya itu bisa dibuat dengan seapik mungkin dengan sebelumnya telah melakukan pengeditan. Misalnya saja membuat branded dari organisasi atau komunitas yang melaksanakan live Instagram tersebut. Lanjut. Baik, ini adalah tampilan Instagram saya. Yang di sebelah kiri ini adalah feed ya, dinding Instagram saya. Jadi bisa dilihat nanti. Untuk sosial media saya saat ini memang saya sudah banyak isi tentang program profesional aja ya. Kita harus memang mulai bijak untuk menggunakan sosial media. Yang namanya urusan pribadi atau urusan yang menyinggung orang lain itu coba dikurangin gitu ya, kalau bisa jangan lagi. Dan saya sebagai pendamping guru penggerak dan sebagai guru itu lebih banyak memposting program-program yang terkait secara nasional. Nah, ini untuk feed dinding. Kemudian ini beberapa Instagram TV yang saya lakukan pada saat live ya, dengan komunitas saya. Mungkin di sini agak tampilannya agak beda ya. Saya buat sebenarnya itu adalah landscape ya. Mengapa demikian? Karena saya juga punya tujuan nanti setelah ini saya akan upload di YouTube. Sementara untuk YouTube itu lebih fokus kepada video yang bentuk landscape, bukan potret. Nah, memang kendalanya adalah kesulitannya ketika kita membaca chat pertanyaan dari para audiens. Sementara di sini ya ada juga sih yang potret ya. Oke, ini sedikit apa aja ya, teknis, berbagi pengalaman, pengetahuan tentang teknis aja. Lanjut. Oke, kita bicara melihat YouTube ya. Yang pertama membangun profil publik dan semi publik. Apa maksudnya gitu? Sekarang para public figure gitu, itu semua sudah mulai membangun profilnya gitu. Para selebritis gitu, artis, aktor, itu semua saat ini punya channel YouTube gitu. Ya, tentu saja mungkin isinya adalah keseharian mereka gitu. Dan kemudian saya juga punya siswa di tahun 2017 yang dia tuh sudah berhasil menjadi YouTuber. Bahkan saya sebagai guru itu adalah salah satu yang menginspirasi saya untuk membuat channel media pembelajaran, yaitu keberhasilan dari siswa saya. Pada saat itu dia membuat channel tentang ya biasalah anak muda. Pada saat itu terus saya berpikir mengapa saya tidak buat untuk media pembelajaran. Kemudian seperti kita ketahui, YouTube ini mengakses video informatif, memiliki tayangan dari berbagai tema. Jadi tidak sangat mengherankan kalau siaran televisi itu banyak mengutip video-video dari YouTube dengan bertuliskan courtesy YouTube. Artinya apa? Eksistensi YouTube sebagai media sosial itu sebagai sumber yang cukup banyak temanya gitu kan. Nah, bahkan rekaman CCTV sekalipun itu juga dimasukkan ke dalam YouTube gitu ya.
mungkin kriminalitas, nah perampokan yang artinya di situ yang tidak direncanakan rekamannya, tapi itu menjadi tayangan yang menarik bagi masyarakat. Sebagai layanan berbasis web, memungkinkan pengguna untuk mendownload video, yaitu dan kemudian video siaran langsung bisa secara otomatis tersimpan di channel YouTube. Ya, jadi seperti yang kita lakukan saat ini. Lanjut. Oke, ini sedikit tampilan YouTube saya. Ya, jadi YouTube saya itu isinya begini ya. Isinya media pembelajaran, video pembelajaran. Ada video yang memang ketika belum COVID-19, siswa yang lagi presentasi di kelas saya buat. Kemudian video pembelajaran yang saya buat atas diri saya sendiri. Kemudian ada juga beberapa video teman-teman rekan-rekan sejawat. Kemudian di masa saat ini, kebetulan berkaitan dengan kesibukan saya sebagai pendamping guru penggerak, setiap pendampingan itu saya buat profil aksi nyata yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak yang saya dampingi. Jadi bisa lihat di channel YouTube saya di sini. Nah, tujuannya adalah kita mencoba untuk membuat suatu kolaborasi, kita menunjukkan profil dari calon guru penggerak. Sehingga di sini ya ini adalah bagian dari sebenarnya sosialisasi dari program guru penggerak dari angkatan 1. Oke, selain itu saya juga di awal-awal dulu sejak 2017-2018 pernah juga membuat video kolaborasi ya dengan para siswa yang video singkat sebenarnya, tetapi pesan moral untuk bagaimana menjadi pemuda, mempersiapkan diri sebagai calon generasi emas 2045. Lanjut. Oke, sisi lain tampilan dari channel YouTube saya. Ya, jadi ini mungkin temanya videonya macam-macam, tetapi masih dalam tema pendidikan ya. Jadi di sini bisa dilihat. Ya, lanjut. Baik, kebetulan di daerah saya, kalau di jenjang SMA SMK itu kami itu memiliki wilayah kerja yang disebut dengan cabang dinas. Nah, sejak akhir 2012, cabang dinas di tempat saya bekerja itu membuat kebijakan para guru untuk mengajar melalui LMS atau Learning Management System gitu ya. Nah, jadi di keunggulan dari LMS ini kalau menurut saya adalah tampilan media pembelajaran atau bahan ajar yang kita buat itu bisa menjadi sangat lebih menarik. Baik, di sebelah kiri ini adalah potongan cover ya, cover dari LMS dari beberapa kelas yang saya masukin, ini cover. Sementara yang di sebelah ini di sini ada bacaan Indonesia dalam panggung dunia. Nah, ini adalah tampilan link YouTube yang saya buat gitu. Jadi disertai dengan thumbnail. Jadi begitu kita kopas link ke LMS itu akan tampil tampilan thumbnail. Jadi saya sarankan nih bagi classmate ya, rekan-rekan guru yang ingin mempunyai channel YouTube khususnya dalam bidang pendidikan, jangan lupa untuk membuat thumbnail semenarik mungkin. Karena itu selain mendorong orang untuk membuka video kita, salah satu tujuannya adalah ya siswa pun yang melihat akan lebih tertarik. Lanjut. Oke, selama program guru penggerak, salah satu hal yang kita pelajari adalah bakja ya, membuat bakja dengan tentunya adalah dengan memanfaatkan kemampuan komunitas praktisi. Nah, saya nih sebagai guru sejarah juga sebenarnya selama ini sudah mempraktekkan itu gitu kan. Jadi dengan mengambil dua media utama, Instagram dan YouTube, kemudian saya berusaha untuk mengembangkan literasi sejarah. Meskipun sumber pembelajaran sejarah itu sebenarnya sangat variatif. Jadi kalau belajar sejarah itu bisa bersumber dari brosur, foto, video, mata uang, miniatur, bahkan poster. Nah, sehingga bakja apresiatif itu bisa dibuat. Yang saya maksud di sini adalah bagaimana membuat kreasi visual dalam bidang studi saya
dan itu membuat suatu komunitas praktisi pembelajaran. Komunitas praktisi pembelajaran ini bisa kita kembangkan kepada siswa dan juga bisa kita kembangkan kepada rekan sejawat di sekolah, dan bisa juga kita kembangkan di teman-teman komunitas KKG atau MGMP. Lanjut. Oke, apa sebenarnya yang ingin kita lihat gitu kan? Kalau kita lihat sosialisasi Renstra Kemdikbud 2020-2024, nah, ada beberapa hal yang menjadi turunan. Untuk garis besarnya di layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan yang terakhir adalah pembangunan karakter. Baik, untuk bagian produktivitas di bagian ketiga itu ada iptek dan inovasi. Maka sebenarnya pemanfaatan sosial media itu bisa dikembangkan juga ke dalam iptek dan inovasi. Namun dari sini semua ada hal yang paling menarik bagi saya, yaitu di bagian pembangunan karakter. Ya, jadi saya katakan ini menarik karena dia masuk di pembangunan karakter. Apa itu? Di poin keempat, yaitu budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Jadi kreativitas itu adalah juga masuk ke dalam karakter gitu. Yang secara umum karakter itu adalah suatu proses pembiasaan gitu. Ketika seseorang memiliki budi bahasa yang baik, maka dia memiliki karakter yang terpujilah, kita anggap seperti itu, sopan santun. Nah, begitu juga ketika seseorang memiliki kreativitas gitu, ya mampu memanfaatkan sosial media sesuai untuk hal-hal yang baik, yang positif, itu juga adalah bagian dari pengembangan karakter. Karena jangan jadikan sosial media itu ya sebagai apa ya, sebagai celah ya untuk membangun konflik di ranah publik. Lanjut. Baik, sedikit saja, saya tidak akan menjelaskan secara detail. Ini deskripsi aja, gambaran aja secara garis besar. Ingat bonus demografi sebagai modal. Yang sebenarnya secara struktur ini ada rentang usia, kemudian demographic bonus. Kalau di sini dibuat sebenarnya 2010 hingga 2035. Jadi sebenarnya saat ini tuh kita sudah masuk bonus demografi. Nah, secara alam bonus demografi itu apa? Ya, kalau saya secara sederhana menjelaskan kepada siswa saya, ini bonus angkatan kerjanya, usia produktifnya itu lebih tinggi. Nah, daripada usia lanjut usia yang ditanggung. Cuman bonus demografi ini bukan berarti bonus itu adalah hadiah yang begitu saja. Karena bonus ini ibarat dua sisi mata pisau. Kalau kita tidak sikapi, kita akan gagal dalam membentuk golden generation, ya, generasi emas 2045. Karena ini sebenarnya momentum historis ya, menyambut momentum bersejarah 1945 ke 2045. Terkadang generasi muda kita saat ini banyak yang sudah lupa gitu. Nah, atau mungkin mereka sekarang hidup tetapi mungkin mereka tidak ingat gitu. Kalau kita tidak ingatkan atau tidak dihitung bahwasanya di 2045 nanti itu adalah ya 100 tahun kemerdekaan. Kemudian ingat siswa-siswa kita saat ini yang mungkin duduk di bangku SMP dan SMA itu di tahun 2045 itu adalah memasuki usia ya sekitar ya 35 tahun ke atas hingga 40-an, yang mana itu adalah usia-usia calon-calon manajer dan pemimpin di masa depan. Jadi memang kalau saya sebagai pendidik ya itu harus kita persiapkan. Lanjut. Oke, jangan lupa menyikapi semua itu ya, termasuk penggunaan sosial media, kreativitas kita di sosial media dengan smart, spesifik, measurable, attainable. Ya bagaimana? Kita harus tahu relevansinya kemana gitu. Jangan membuat suatu konten tetapi tidak ada relevansinya, tidak ada manfaatnya. Nah, itu sangat penting. Kemudian timely, when, kapan. Memang kita punya strategi ataupun teknik ketika ingin posting video di YouTube. Ya kalau memang ya usahakan memang videonya itu adalah terkait dengan apa yang sekarang yang menjadi trending topik di masyarakat. Nah, jadi hal-hal yang demikian juga harus diketahui. Atau kalau saya sebagai guru ingin memposting bahan ajar, video pembelajaran, sesuaikan dengan kompetensi dasar atau materi yang sedang dipelajari pada masanya. Nah, jadi usahakan gitu. Jadi kalau memang misalnya materi
bidang studi ini, pelajaran ini, saat ini sudah sampai ke kompetensi dasar atau materi ini. Silakan buat dan silakan posting. Mudah-mudahan ketika orang lain atau para siswa yang butuh materi terkait ketika men-searching itu akan muncul dan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Lanjut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi satu quote nih dari saya ini adalah jangan pernah ragu untuk mengaktualisasikan diri. Buatlah catatan sejarahmu melalui rekam jejak digital yang bisa mengajak orang lain pada kebaikan. Sebab belajar pada realitas kehidupan adalah fakta sosial yang sesungguhnya. Baik, Mas Habib, ini yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi classmate semuanya. Terima kasih. Ya, Mas Taufik, terima kasih. Sepertinya ini Mas Habib ada kendala teknis. Emang kita ketahui bahwa saat ini banyak lagi musim hujan gitu ya, jadi mungkin jaringannya agak bermasalah. Tadi menarik sekali paparannya Mas Taufik. Terima kasih banyak sudah berbagi di kelas bersama. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang, nah ini Mas Habib sudah masuk lagi nih. Silakan Mas Habib, lanjut. Ini di sini hujan dan petir jadi apa namanya tiba-tiba menghilang ya wifi sinyalnya. Aduh. Ya, baik, ya. Makasih Mas Roland sudah backup nih. Baik Mas Taufik ya, tadi ada beberapa yang sudah disampaikan, mungkin classmate sendiri ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, langsung saja ditulis di chat ya, nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Mas Taufik ya. Baik Mas Taufik, saya ada beberapa pertanyaan yang memang sangat menggelitik ya, ketika kita ingin mencari bahasan terkait pembelajaran yang ada di Instagram maupun di YouTube gitu Mas Taufik. Kita biasanya mengarahnya kemana nih? Kalau Mas Taufik kan saat ini kan mengarahkan kepada channelnya Mas Taufik ya gitu ya. Kalau misalnya kita dengan pelajaran yang lain seperti apa tuh Mas Taufik? Suaranya mungkin masih di unmute ya Mas Taufik? Suaranya di unmute nggak? Oke, sorry, mohon maaf ya. Oke, sebenarnya untuk penggunaan YouTube dan Instagram itu ya secara umum semua pelajaran bisa. Nah itu kan. Kalau saya kan memang guru yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan sosial. Kalau menurut saya sih untuk bidang-bidang studi ilmu pengetahuan sosial itu sumber itu sangat banyak gitu. Nah, sumber itu sangat melimpah di dunia maya sekalipun gitu. Dan kemudian penyajian untuk bidang-bidang studi sumber ilmu pengetahuan sosial ini juga tidak terlalu relatif mudah gitu. Nah, jadi untuk video di YouTube oke, cuman saja memang setiap sosial media itu ada plus minus ya, kekurangan dan kelebihan. Kalau misalnya di Instagram memang kita tidak bisa terlalu banyak atau menampilkan media PPT gitu. Misalnya kalau live ini ya. Nah, jadi memang kita lebih mengandalkan komunikasi untuk penonton itu melalui chat gitu kan. Plus minus ada gitu. Nah, tapi kalau untuk YouTube saya rasa semua bidang studi bisa ya. Nah, mungkin ya kalau untuk guru-guru yang bergerak di bidang MIPA ya apa ya? Yang saya pahami secara awam ini ya mungkin agak lebih contoh soal misalnya. Contoh soal itu agak lebih diperjelas ya untuk pemahaman materinya. Tapi selebihnya ya saya rasa tidak ada masalah, secara umum bisa digunakan khususnya untuk YouTube. Baik, selama ini ya Mas Taufik ya, anak-anak kita ya di peserta didik kita memang sudah banyak menggunakan gadget ya, terutama kita karena mempraktekkan pembelajaran melalui daring ya, belajar dari rumah. Kemudian akses Instagram dan YouTube itu kan banyak sekali pilihan-pilihan, sampai satu ketika pasti mereka akan merembet-rembet ke channel-channel yang lain gitu, Mas Taufik. Itu bagaimana ya kira-kira menyiasatinya, khususnya buat orang tua ya, Mas Taufik? Iya. Oke, alhamdulillah kemarin saya juga sempat diundang jadi narasumber di P4 TKLB ya.
Yang mana di PPTK-LB itu kan memang dia lebih kepada pendidikan dasar ya, untuk TK dan anak SD gitu. Kebetulan saya ini backgroundnya guru SMA gitu. Jadi saya ingat tuh kemarin ada salah satu pertanyaan yang menanyakan mengenai ABK gitu, anak berkebutuhan khusus. Wah, ini gimana gitu. Tapi yang saya pahami ketika saya duduk di bangku perkuliahan, ketika saya belajar psikologi pendidikan, ada suatu yang khas dari untuk anak di level anak sekolah dasar atau TK, yang mana konsep belajar mereka itu ya memang harus disertai dengan bermain gitu. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah dari jenjang tingkat pendidikan dasar dan menengah gitu, sebenarnya peranan orang tua gitu, orang tua yang di rumah itu tidak bisa dilepas gitu. Bukan berarti di level anak SMA atau SMK, oh dia sudah kita anggap anak yang dewasa gitu kan. Kita juga bisa bebas tanpa pantauan menggunakan gadget gitu. Kita tahu semua lah ya sebagai orang tua, memang ketika ini sudah di tangan anak, ya dia mau lihat apa saja bisa gitu kan. Tapi itulah kontrol kita sebenarnya. Ya kontrol itu yang saya pahami dalam konsep Merdeka Belajar, yaitu tadi jangan hanya memberikan instruksi kepada anak, tidak boleh, jangan kamu lakukan gitu. Tapi berikanlah suatu deskripsi gitu kan. Misalnya kalau saya ini kan ya dianggap sebagai guru yang suka sikit-sikit Pak Taufik video gitu kan, sikit-sikit Pak Taufik video. Bahkan ketika tatap muka dahulu ya, di tatap muka itu saya memang memberikan tugas untuk membuat video liputan kepada anak-anak, tapi itu dulu ketika tatap muka. Nah, artinya apa di sini? Kita mengajak mereka itu menggunakan ya video itu ya untuk hal yang positif gitu. Misalnya kita ambil studi kasus secara sosiologis, public figure yang mungkin dalam tanda kutip beredar video yang tidak senonoh. Kenapa saya contohkan public figure? Secara sosiologis public figure itu kan orang yang selalu diperhatikan. Jadi tanpa kita suruh siapapun itu, namanya juga public figure, mereka sudah pasti tahu. Nah, kita kasih pengertian. Kalau kamu salah menggunakan ini dan kamu merekam tentang diri kamu, tentang pribadimu yang paling pribadi atau kelakuan yang tidak senonoh, ini akan menjadi jejak rekam digital buat kamu. Suatu saat kalau kamu pengen jadi TNI, nah suatu saat jika kamu ingin menerima beasiswa, nah di mana di situ rekam jejak digitalmu dilihat. Nah itu kan jadi dengan memberikan pemahaman pengertian seperti itu, anak-anak menjadi sadar. Artinya apa? Dia berpikir futuristik. Dia membayangkan, oh masa depan saya, ntar kalau saya ingin jadi ini. Nah, jadi berikan gambaran futuristik tapi realistik. Jangan hanya perintah atau bantahan yang anak itu yang mungkin tidak cepat dipahami anak itu secara logika. Oke, baik. Baik Mas Taufik, kayaknya sudah banyak nih pertanyaan dari classmate yang sudah hadir di channel YouTube kelas bersama kita. Kita bacakan ya Mas Taufik ya. Ini dari Etik Sukmawati. Apakah wawancara dengan Zoom bisa masuk ke live IG atau YouTube nih, Kak Taufik? Oke, kalau untuk Zoom masuk ke IG saya belum pernah coba ya, tapi kalau untuk Zoom ke YouTube bisa. Nah, seperti yang kami lakukan ya, kalau untuk saat ini Mas kita menggunakan StreamYard ya. Jadi StreamYard ini setahu saya keunggulannya ya bagi kita yang menghadirkan, yang mempresentkan acara ini adalah dia bisa terkoneksi ke berbagai sosial media. Nah, jadi itu keunggulannya ya, bisa ke YouTube, Facebook ataupun sosial media lainnya. Jadi ini ya itulah teknologi ya. Hari ini saya boleh bicara YouTube dan Instagram, tapi itu bukan suatu kebanggaan, bukan harga mati gitu. Yang namanya teknologi itu berubah. Saya ingat di awal tahun 2000-an ketika saya masih mahasiswa di tahun 2005, 2006, 2007, pada saat itu sosial media yang paling populer adalah Friendster ya. Mungkin Mas Habib juga masih ingat ya. Nah, tapi dengan kehadiran Facebook, orang kok Friendster tuh udah mulai ditinggalkan. Bahkan sekarang ya gitulah kan. Ya. Iya, ya itu adalah bagian dari sejarah sosial media ya. Nah, jadi kok ditinggalkan? Saya juga salah satu orang yang ketika mahasiswa di S1 dulu tuh suka main Friendster gitu. Tapi saya tahu dari teman saya, Taufik, kita udah nggak keren lagi main Friendster. Jadi apa? Ini udah ada yang sosial media yang baru. Apa namanya? Facebook gitu kan. Jadi itulah dia. Tapi ya kita bisa lihat Facebook itu juga sudah cukup lama. Tetapi ya dia juga berusaha untuk tetap bisa bertahan
Karena apa? Facebook juga berusaha untuk mengadaptasikan apa ya program-programnya dengan media sosial yang muncul setelah dia muncul. Jadi seperti itu ya. Jadi teknologi itu biasa berkembang. Baik, selanjutnya ini ya Mbak Etik ya tadi. Selanjutnya dari Mas Adrian Jerry ya. Mas Taufik, edit videonya menggunakan aplikasi apa nih? Wah, ditanya aplikasinya aplikasi apa nih? Iya, jadi saya simple, jangan pikir saya menggunakan, mungkin nggak nampak ya. Jadi senjata saya hanya satu untuk mengedit video, ya ini gadget. Nah, aplikasinya apa? Sangat sederhana, KineMaster, hanya itu. Bisa saya pastikan 98% video yang ada di YouTube saya itu saya ambil dari gadget. Memang videonya direkam dari handphone biasa, dan saya edit juga di handphone melalui aplikasi KineMaster. Mengapa demikian? Ya karena memang saya itu ya hanya untuk media pembelajaran ya. Kemudian sebenarnya kalau berbicara mengenai editing video banyak ya. Kalau misalnya menggunakan PC, laptop, silakan pakai Filmora ataupun yang lainnya. Tapi saya ya jujur saja saya hanya menggunakan ini, dan ketika saya juga memerintahkan kepada siswa saya untuk buat tugas video, saya tidak asal perintah gitu kan. Saya juga harus punya tanggung jawab ajari mereka untuk edit video. Saya katakan silakan bawa handphone. Nah, biasanya saya kasih aplikasi KineMaster saya kirim melalui share it langsung di kelas, ya namanya juga berbagi. Ya sudah, jadi alhamdulillah sudah banyak siswa saya yang awalnya tidak bisa edit video, lama-lama jadi bisa edit video. Nah, begitu juga. Karena saya juga belajar dari para siswa, dan itu saya kembalikan untuk siswa saya selanjutnya. Baik. Kalau misalnya Mas Taufik selama mengambil video itu Mas Taufik membuat skenario terlebih dahulu atau memang langsung saja kontennya langsung diminta coba bicara yang ini aja gitu tanpa ada skenario atau harus ada skenario Mas Taufik? Oke, tergantung. Kalau misalnya pembuatan video sebagai tugas pelajaran, ya kan di setiap bab atau kompetensi dasar ada sub. Maka saya kasih sub. Nah, misalnya untuk pelajaran sejarah peminatan ya, sejarah peminatan IPS di kelas 12 SMA. Itu di semester kedua, materi terakhirnya adalah mengenai konflik-konflik di dunia. Nah, jadi saya tinggal bagi aja. Silakan buat vlog liputan tentang kelompok 1 bicara tentang konflik Timur Tengah. Nah, konflik di Eropa, konflik apartheid. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau video yang saya buat sendiri ya saya sudah tentukan ada skenario. Atau ada video yang tanpa skenario. Itu adalah video enkulturasi. Di dalam antropologi ada yang disebut dengan etnografi ya. Di dalam antropologi ada yang disebut dengan etnografi. Video etnografi ini dia lebih ke ngevlog, Pak. Jadi ngevlog. Nah, kita ngevlog ke suatu tempat. Nah, atau saya misalnya ingin kunjungan ke satu sekolah, maka jadilah dia tampilan etnografi pendidikan. Nah, jadi kemarin saya tuh liburan ke Malaysia di akhir tahun 2019 ya. Nah, di sana kebetulan saya tuh punya saudara dari pihak istri saya, termasuk kakeknya. Kami tinggal di sana. Kebetulan dia sudah jadi warga negara Malaysia dan berprofesi sebagai ustadz guru ngaji. Nah, karena saya antropolog, saya pengen ikut. Dia ada satu sesi suatu malam untuk mengajarin anak-anak mengaji di Malaysia yang anak-anak kurang mampu. Saya ikut bersamanya, dan ternyata sampai di sana mau tidak mau saya juga ikut nih ngajarin anak-anak tuh mengaji. Nah, pada saat itu saya minta istri saya untuk merekam, dan itu sebenarnya tanpa saya rencanakan dari awal, dan itu termasuk adalah rekaman etnografi. Jadi kalau etnografi itu memang realitas apa adanya tanpa membuat skenario. Jadi tinggal kita buat apakah etnografi pendidikan, etnografi kebudayaan. Nah, jadi tergantung temanya. Jadi semacam daily vlog gitu ya, Mas Taufik ya? Iya, daily vlog. Jadi ya makanya, jadi kalau berkunjung di channel YouTube saya itu bermacam-macam ya. Jadi bermacam-macam, tapi ya kita konsisten memang lebih kepada pendidikan itu aja. Baik, selanjutnya nih ada lagi dari Mbak Etik lagi nih, Mbak Etik Sukawati nih. Kayaknya masih penasaran nih Mas Taufik nih ya. Saya pengen tampilan YouTube seperti ini untuk konten wawancara dengan alumni yang sudah bekerja.
Bisa di-share caranya nggak Pak Taufik nih? Gitu, minta men-share caranya. Kalau seperti ini maksudnya seperti tayangan kita saat ini gitu. Ya, ini seperti kelas bersama atau seperti channelnya Mas Taufik nih? Ya kalau misalnya seperti kelas bersama ini, ya bisa menggunakan aplikasi StreamYard. Ya, Mas Habib tuh lebih tahu tuh kan. Jadi kalau misalnya langsung dari live YouTube pun bisa ya, langsung dari akun yang melakukan live itu juga bisa gitu. Tapi kalau saya sih ya biasanya kalau yang hanya terdiri dari 2-3 orang, ada moderator, ada narasumber 1 atau ada narasumber 2, saya biasanya Bu Eti ya atau Mbak Eti menggunakan Instagram, nah, live dari Instagram. Nanti setelah kita bagikan postingan, kalau saya sih ya, saya download dan saya edit di KineMaster. Saya edit dengan tampilan icon atau branded dari organisasi atau komunitas saya gitu. Jadi seolah-olah itu tampilan liputan yang menarik, aktual ya di channel YouTube gitu. Jadi sebenarnya banyak cara gitu. Tapi ya ini terus berubah sih ya. Ini ada StreamYard dan lain sebagainya. Jadi ya begitu. Oh, dia pengen ini Mas Taufik, dia kepengen seperti kelas bersama Mas Taufik. Ternyata di bawah tuh lanjutannya ya. Ya nah, udah, kalau kelas bersama ini bisa lihat-lihat aja langsung di channel YouTube-nya. Iya. Ya StreamYard ya. Itu ya mungkin Mas Habib bisa jawab ya kalau memang pengen seperti ini ya. Ya Bu Etik ya, StreamYard-nya harus yang pro ya. Soalnya narasumbernya Mas Taufik nih, tuh ditulis ya, narasumbernya Mas Taufik. Jadi kita nanti di acara selanjutnya kita bagaimana cara membuat channel YouTube khusus wawancara gitu ya. Nanti yang Mbak Etik ya, jangan lupa standby terus di kelas bersama ya. Aduh. Baik, saat ini sudah berapa banyak pengikutnya nih Mas Taufik? Oh, nggak banyak. Di Instagram. Saya baru 1.700. Memang tidak banyak ya. Yang pertama saya juga membuat YouTube itu bukan untuk kepentingan materi gitu, kepentingan ekonomi gitu kan. Karena memang kalau kita kepentingan ekonomi itu kita harus punya target. Dalam seminggu itu kita harus buat video 2 atau 3 kali gitu kan ya. Kita tahu sendirilah di Indonesia kan juga banyak YouTuber gitu. Dan memang pekerjaan mereka itu ya memang seperti itu gitu. Misalnya artis atau public figure yang jadi YouTuber gitu kan. Para public figure itu sangat erat hubungannya dengan media gitu. Karena popularitas mereka itu digerakkan juga oleh media, salah satunya YouTube. Makanya mereka harus membuat profil publiknya melalui media gitu. Nah, sementara ya kalau kita juga sebagai pendidik gitu kan, sebagai guru punya kegiatan yang lain gitu kan. Jadi memang artinya ya saya memang membuat YouTube itu untuk tabulasi. Yang pertama adalah tabulasi untuk media pembelajaran atau video-video yang berbau pendidikan. Jadi ketika kita ingin memberi contoh dan yang paling penting begini, kenapa saya membuat YouTube gitu? Kalau hanya kita membuat sekedar ya tulisan gitu, bukan berarti tulisan itu tidak baik gitu. Video itu bagi saya lebih real gitu, lebih nyata gitu kan. Nah, jadi ya itu sih sebenarnya. Jadi video itu kan menampakkan sisi kehidupan rekaman yang nampak dengan alam yang sebenarnya. Itu aja. Betul. Dan memang visual dalam bentuk video itu lebih mudah ditangkap informasinya oleh setiap individu-individu gitu ya, Mas Taufik ya. Ya, jadi seperti itu kan. Jadi saya sendiri ya, saya katakan ya, saya mungkin sibuk dari pagi beraktivitas. Boleh saya katakan bisa dalam 1 minggu tidak pernah nonton televisi, Mas Habib. Nah, jadi 1 minggu beraktivitas dari pagi sampai di rumah itu menjelang maghrib, kemudian istirahat, mandi, istirahat, kemudian makan malam, ngumpul sama keluarga. Memang bisa dipastikan kalau dulu tuh ya saya suka nonton news, berita. Tapi dengan kehadiran seperti ini mungkin saja saya di kamar cukup megang handphone, saya buka channel YouTube, ya saya bisa lihat siaran berita televisi melalui YouTube gitu kan. Ya jadi ya memang sudah seperti itulah. Bisa lihat siaran ulangnya gitu ya dari YouTube ya. Bisa. Kalau kita dengar di televisi, aduh nggak jelas nih gitu. Dia tuh ngomong apa gitu kan nggak bisa di. Jadi kalau ini dia apa kan? Ya itulah kelebihannya.
Oke. Baik, Mas Taufik, sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Taufik sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini. Silakan Mas Taufik. Oke, pesan ya, pesan bagi siapa ya? Untuk seluruh ya praktisi pendidikan ya, termasuk juga para siswa. Pesan saya untuk para siswa generasi milenial nih, ini untuk anak-anak bangsa yang duduk di khususnya di jenjang SMP dan SMA. Ingat, kita masuk dalam bonus demografi. Di tahun 2040 kamu itu adalah calon-calon pemimpin, memasuki usia manajer ya, calon-calon pemimpin di segala bidang. Ingat, pergunakan sesuatu itu untuk hal yang baik, begitu juga dalam menggunakan sosial media. Jangan habiskan waktumu di sosial media untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi sekali lagi secara bijak. Untuk kita semuanya, para guru, ya, praktisi pendidikan, siapapun kita, pesan saya satu, jangan pernah ragu atau malu untuk mengaktualisasikan diri gitu dalam bentuk video. Ya, jadi tapi dalam hal artian di sini mengaktualisasikan diri itu adalah terkait dengan hal-hal yang positif. Nah, untuk praktisi pendidikan khususnya para guru ya, buatlah video-video yang menarik yang bisa menjadi rekam jejak digital kita. Nah, menjadi contoh untuk murid-murid kita gitu. Mungkin ya 1 menit ke depan, 1 jam ke depan gitu. Atau esok kita tidak tahu yang namanya umur tuh sampai di mana gitu. Ya setidaknya video yang telah kita buat ya, apalagi video yang mengajarkan kebaikan itu ketika kita sudah mungkin tidak ada di dunia ini bisa menjadi amal jariah bagi kita ya, akan tersebar dan akan diputar dan sehingga apa ya, menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi saya yakin jangan pernah malu untuk mengaktualisasikan diri, merdekakan jiwa kita dengan semangat dan keyakinan. Jadi selalu percaya diri untuk mempersiapkan generasi emas 2045. Terima kasih. Oke, selalu percaya diri untuk mempersiapkan di 2045. Itu kata kuncinya. Baik, terima kasih banyak nih yang sudah hadir di via YouTube ya. Ada Mas Jamil Baju Manis, selamat, terima kasih. Kemudian ada Mbak Marni Lestarina ya. Ada Mbak Yuzalia Aptikasari, Pak Muhammad Agus Mustajab, ada Mak Mia Agus Herawati, ada Miss Liah, ada Ibu Etik Sukmawati yang tadi sudah bertanya, terima kasih banyak, dan Mas Adrian Jerry, terima kasih banyak, dan ada lagi Muhammad Said dan Ibu Agus Herawati. Terima kasih banyak semua yang sudah hadir di channel YouTube. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mas Taufik selaku narasumber. Kami dari kelas bersama sangat beruntung nih sudah bisa menyediakan tempatnya buat Mas Taufik membagi pengalamannya. Terima kasih banyak, kita tunggu lagi di kelas berikutnya Mas Taufik. Baik, selamat malam classmate semua. Kali ini kita sudah berakhir juga pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga makin tambah pengetahuan dan wawasan kita. Sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share. Dan juga diklik lonceng di YouTube-nya di kelas bersama kita sebagai pengingat video diskusi update terbaru dari kelas bersama. Dan jangan lupa follow IG kita di kelas bersama. Kemudian di Facebook kita juga di kelas bersama kita. Dan di channel YouTube kita di kelas bersama kita. Sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Saya Habib Prasetyo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Assalamualaikum.